Bab 51, Li Yunliang hendak memukul seseorang. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Tidak mengherankan, semua anggota kelas 12, setelah ledakan, pintu kelas didorong terbuka. Kepala sekolah Li Yunliang muncul di pintu dengan ekspresi besi, diikuti oleh Ge Wenhui yang bengkak. Kulit Li Yunliang sekarang sangat jelek, atau bahkan jelek. Berdasarkan ide Li Yunliang, setelah menunggu pembuatan bir Ge Wenhui, dia menunggu kesempatan untuk memanfaatkan fakta bahwa Zhang Yu mengganggu kelas dan bahkan berkelahi, ditambah kesaksian beberapa siswa, dia segera mengenakan topinya. Gesper anak itu sangat mati sehingga Anda tidak dapat mengambilnya jika Anda mau. Yang tidak diharapkan Li Yunliang adalah bahwa saya merasa bahwa saya seharusnya tidak siap sekarang, dan saya harus menunggu beberapa saat. Di ujung koridor, di pintu kelas 12, dia melihat keponakannya Ge Wenhui berlari keluar. Setelah Ge Wenhui berlari mendekati Li Yunliang, dengan wajah memerah dan sudut mulutnya yang merah, dia membisikkan sesuatu. Ketika Li Yunliang mendengar suara api, dia marah dan bergegas ke ubun-ubun, langsung ke awan. Hampir melanggar hukum, Li Yunliang yang marah membawa Ge Wenhui ke kelas dengan kecepatan tercepat. Hari ini, dia harus mempelajari pelajaran ini, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Li Yunliang dengan wajah biru, memasuki rumah dan berjalan langsung ke Zhang Yu. Para siswa di sekitarnya hanya bisa menatapnya, tidak dapat berbicara, atau berani berbicara. Anda perlu tahu bahwa kali ini pada dasarnya berbeda dari yang terakhir. Terakhir kali, Zhang Yu dan Ge Wenhui, meskipun mereka juga memiliki konflik, bagaimanapun, mereka tidak banyak bertengkar, semuanya masih terkendali. Tetapi kali ini Zhang Yu menamparkan Ge Wenhui dengan tamparan, dan bahkan mulutnya berdarah. Seluruh kelas tidak buta, dan mereka semua melihatnya. Jangan katakan bahwa Anda tidak dapat menyela saat ini. Bahkan jika Anda dapat campur tangan, tidak ada yang berani campur tangan, karena fakta objektif ada di sana. Jika Anda berbicara lagi, itu jelas-jelas menarik bingkai. Orang-orang yang berdiri bersama Zhang Yu saat ini sedang bunuh diri. Li Yunliang dengan wajah biru, datang ke barisan terakhir, dan berkata dengan dingin, Zhang Yu. Berdiri untukku. Kata-kata Li Yunliang tidak jatuh, Zhang Yu belum bergerak. Sebaliknya, Lu Zikuan berdiri dengan tergesa-gesa dan membiarkannya pergi ke samping, di samping pria gemuk Wu yang cemas, agar tidak terperangkap oleh api gerbang dan ikan kolam Li Yunliang. Zhang Yu perlahan berdiri, menatap Li Yunliang, dan berkata, Tuan Li, panggil aku sesuatu. Para siswa di sekitarku melihat wajah Zhang Yu Dao yang acuh tak acuh, dan mereka semua diam-diam mengaguminya. Anakmu membakar alisnya, dan dia seperti tidak ada apa-apanya, dan kamu tidak berani tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Li Yunliang berkata dengan raut wajah, Zhang Yu. Aku bertanya padamu, apakah kamu baru saja memukul Ge Wenhui? Zhang Yu Wenyan melirik Ge Wenhui dengan ketakutan di wajahnya, lalu menatap Li Yunliang, dan mengangguk, ya. Aku memukulnya. Li Yunliang mendengar bahwa wajahnya bahkan lebih jelek, dan berkata dengan dingin, oke. Kali ini kamu bisa mengakuinya. Aku akan memberitahumu sekarang, dan kamu akan mengemasi tas sekolahku dan mengeluarkannya. Kamu tidak perlu datang ke sekolah besok. Kenapa? Zhang Yu mendengar suara dingin, bersenandung, dan berkata, Tuan Li, aku tidak melihat apakah kamu telah salah tempat. Kamu hanya seorang guru kelas, kamu bukan direktur kantor urusan sekolah atau kepala sekolah. Sepertinya kamu ingin aku tidak datang ke sekolah, kamu belum memiliki kualifikasi itu. Apa? Li Yunliang mendengar matanya menatap, dan menjadi marah, mengangkat jarinya ke hidung Zhang Yu, dan berkata, kamu mengatakan satu hal lagi. Ekspresi jijik Zhang Yu berkata, kamu. Tetap saja, tidak, kualifikasi itu. Nada bicara Zhang Yu membuat Li Yunliang tidak tahan lagi, dan melambaikan tangannya seperti menamparkan wajahnya. Li Yunliang, sebagai guru SMP nomor 1, jarang memukul siapapun. Namun jarang memukul orang, bukan berarti tidak memukul orang. Li Yunliang, berpakaian seperti guru, menganggap dirinya pemarah. Meskipun dia tidak memiliki Zuo Qinglong dan Bai Hu saat di sekolah, dia tidak pernah menjadi ahli dalam menindas. Bagaimana saya bisa mentolerir penghinaan seperti itu dari murid-murid saya sendiri? Itu tidak tertahankan, dan paman tidak tahan.
Li Yunliang memiliki kekuatan besar di tangannya. Dia pikir dia cukup besar untuk memberitahu pihak lain apa yang tidak besar atau kecil. Namun dia tidak menunggu tangannya mengenai wajah lawan, tetapi pergelangan tangannya mengencang, tetapi dia dengan mudah digenggam oleh lawan. Li Yunliang sedikit membeku, buru-buru mencoba menarik telapak tangannya ke belakang, dan dengan marah berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Li Yunliang tidak menyangka bahwa dia telah mengerahkan energi untuk memberi susu dan tidak dapat memompa telapak tangannya. Pada saat ini Li Yunliang sudah merasa tangannya tidak dipegang oleh Zhang Yu, pada dasarnya seperti dijepit oleh tang besi. Jika ditarik dengan kuat, tangannya tidak akan bergerak. Meskipun Li Yunliang sudah dewasa, dia adalah seorang guru, dan dia bukan pekerja migran yang memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Selain itu, bahkan seorang pria yang kuat, di hadapan Zhang Yu, yang sekuat gunung, tidaklah cukup, belum lagi kamu masih seorang Tuan Jiaoshu yang tidak ada hubungannya dengan ayam. Li Yunliang menghabiskan seluruh kekuatan tubuhnya dan tidak dapat menarik kembali telapak tangannya. Dia berseru, "Zhang Yu, cepat lepaskan. Aku katakan, kamu melakukan sesuatu yang penting. Beri aku kebebasan segera." Zhang Yu melihat Li Yunliang dengan wajah malu, wajahnya memerah, membuat seluruh tubuhnya menarik telapak tangannya, hatinya berdecak, dan jari-jarinya tiba-tiba mengendur. Bagaimana Li Yunliang bisa tahu bahwa pihak lain tiba-tiba bisa melepaskan dirinya? Dia masih bekerja keras. Saat ini, Zhang Yu melepaskan jari-jarinya untuk melepaskan gaya, dan dia bekerja keras lagi. Akibatnya, dia kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke belakang. Ketika Ge Wenhui melihat kakak perempuannya jatuh, dia tidak bisa berdiri dan menonton. Cepat dan bantu dia. Pada akhirnya, reaksinya agak terlambat, tidak hanya tidak membantu, tetapi kepala Li Yunliang membentur lututnya, dia tiba-tiba menderita kram wajah, mendesis, dan udara dingin yang menenangkan. Kepala Li Yunliang terbentur sedikit, merasa agak grogi, dan langit berbalik. Orang-orang di kelas 12 tercengang. Hatiku menjerit dan aku memukul guru itu. Zhang Yu menjadi gila, tidak bisa mengeluarkan pisau untuk Li Yunliang beberapa kali. Dengan mata besar dan mata kecil kelas 12, perasaan pusing Li Yunliang telah berkurang saat ini, dan dia berbalik mengikutinya. Wolverine berdiri dan menunjuk Zhang Yu, gemetar karena marah dan suaranya bergetar, berkata, "Oke. Anak baik, kamu berani memukul guru." Zhang Yu mendengar suara dingin, bersenandung, dan berkata tanpa mengubah wajahnya, "Tuan Li, kamu bisa makan tetapi tidak bisa bicara. Kamu harus mengatakan bahwa aku memiliki sedikit konflik dengan teman sekelasku, aku mengakuinya. Tapi memukul topi guru, itu terlalu besar, bahkan jika aku ingin mengakuinya, aku tidak berdaya." Berdebat, Li Yunliang berteriak, dia sudah sedikit pusing oleh Zhang Yuqi, dan berkata dengan keras, "Oke, dasar bocah bau. Memukul guru dan masih tidak mengakuinya. Aku beritahu kamu, tidak mudah untuk mengakuinya. Kamu tunggu saja surat pengunduran diri besok." Brengsek, Zhang Yu berkata dengan wajah lucu, "Tuan Li, bahkan jika itu dijebak, itu tidak sejelas kamu. Kamu jelas-jelas jatuh dan memukul lutut Ge Wenhui. Kamu adalah orang butaku. Apakah kamu ingin menyebut rusa sebagai kuda? Ah, jika para guru jatuh di depanku, mereka akan ada hubungannya denganku, lalu jalannya licin di musim dingin, dan aku tidak akan berani datang ke sekolah. Dalam kejadian yang tidak mungkin aku bahkan bukan direktur dan kepala sekolah. Aku tidak bisa melupakannya." Petik 2. Hahaha. Mendengar itu seluruh kelas tertawa bersama, meskipun mereka tidak dengan sengaja membuat Li Yunliang marah, tetapi mereka tidak bisa menahan tawa. Kamu. Pada saat ini Li Yunliang tidak peduli dengan orang lain yang menertawakannya. Dia hampir kelelahan oleh Zhang Yuqi dan ucapannya tidak lengkap. Dia tersentak dan berkata, "Kamu masih mati dan tidak mengakuinya, kan? Oke, aku katakan padamu Zhang Yu, bahkan jika kamu tidak mengakuinya, itu tidak baik. Jangan katakan bahwa kamu memukul guru, kamu memukul teman sekelas yang sama. Kamu harus mengingat terlalu banyak, dan kamu harus dipecat." Petik 2. Setelah mendengar ini, Zhang Yu berdeham dan berkata, "Kalau soal konflik antara aku dan teman sekelasku, aku mengaku, ya, aku pernah memukul seseorang. Bagaimana menurutmu?" Mendengar ini, Li Yunliang menunjukkan ekspresi benci, dan berkata, "Kamu bisa mengakuinya sekarang."
Kamu tinggal menunggu untuk keluar. Hentikan, Guru Li. Zhang Yu benar, dan berkata, jika kamu ingin berkelahi dengan teman sekelasmu, aku mengakuinya. Tapi itu karena suatu alasan, itu adalah teman sekelas itu. Dia memukulku lebih dulu. Aku akan melawan balik dengan marah. Jika karena berkelahi dengan teman sekelas, sekolah akan memecatku. Aku tidak keberatan, tapi adil untuk melawan teman sekelasku terlebih dahulu, dan dipecat juga. Dasar kentut, Li Yunliang berkata dengan marah, anakmu masih muda dan brengsek terjerat denganku. Ge Wenhui adalah pengawas, apa prestasi akademismu, apa prestasi akademismu? Bisakah orang lain memukulmu lebih dulu? Bahkan jika kamu meregangkan wajahmu lebih dulu, bisakah orang lain menembakmu? Kamu tidak yakin di mana? Zhang Yu mendengar suara dingin, bersenandung, dan berkata, Tuan Li. Apa yang kamu katakan terlalu datar. Pertama, apa yang salah dengan pengawas? Apakah dia pengawas dan telah dipilih oleh seluruh kelas? Bukankah ini semua rencanamu? Tidak, tidak semua orang bodoh. Kau adalah istri tertuanya, yang tidak tahu apa-apa. Jadi definisi ketua kelas adalah superior, itu tidak berlaku. Petik 2. Kau, banyak orang di kelas 12 mendengar ini dan bertepuk tangan pada saat yang sama. Untuk mengetahui bahwa Ge Wenhui melewatkan proses pemilihan dan menjadi monitor secara langsung, banyak orang telah lama memiliki pendapat di hati mereka, tetapi karena takut akan nafsu Li Yunliang, kebanyakan dari mereka orang berani berpikir, tetapi tidak berani berbicara, tetapi Zhang Yu bahkan tidak berharap untuk memberi Lao Li sedikit pun kehilangan muka. Senang, Li Yunliang ditunjukkan secara langsung sebagai kerabat, dan tentu saja dia sangat marah dan tidak dapat berbicara. Zhang Yu melanjutkan, kedua, ada kekeliruan dalam kinerja akademis yang baik, dan itu tidak akan memukul siapapun. Sungguh kekeliruan. Mendengar Anda mengatakan bahwa jika kinerja akademis saya melebihi Ge Wenhui, maka Ge Wenhui memukul saya terlebih dahulu. Apakah itu artinya? Itu konyol. Dasar kentut. Li Yunliang tidak dapat menahannya lagi, berteriak, bisakah kau melampaui Ge Wenhui? Apa yang kau impikan tentang musim semi dan musim gugur? Hanya kau, seberapa besar telur bebek itu, tahun ajaran berikutnya adalah tingkat pertama, kau dapat melampauinya. Aku katakan padamu Zhang Yu, kau tidak perlu terlalu banyak main-main denganku. Kau hanya perlu menemukan sejuta alasan hari ini. Aku tidak dapat menyelamatkanmu. Kau hanya menunggu besok untuk turun. Zhang Yu mendengar senyum tipis dan berkata, Tuan Li, aku tidak berpikir kau seharusnya marah, dan kau mengatakan kau marah. Jika kau muntah darah, reporter TV akan datang untuk mewawancaraiku. Aku tidak ingin pergi. Program hukum digunakan sebagai contoh negatif dan mosaik, dan hasilnya tidak baik untukmu atau aku. Kurasa begitu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh? Taruhan apa? Li Yunliang tiba-tiba berkata, siapa yang bertaruh denganmu? Apa yang kau inginkan? Zhang Yu berkata, mari kita bertaruh pada hasil akhir ujian akhir semester ini. Aku mendapat nilai tinggi, dan aku menang. Nilai tinggi Ge Wenhui, artinya, dia menang. Bagaimana menurutmu? Sederhana. Apa yang kamu impikan? Li Yunliang menunjukkan ekspresi yang tahu bahwa anakmu ingin mengatakan ini. Mencibir, kamu ingin menunda-nunda setelah ujian akhir. Maka hal-hal besar menjadi kecil dan hal-hal kecil menjadi kecil. Jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika kamu tidak melakukannya, kamu harus keluar dariku besok, berhenti bicara omong kosong. Zhang Yu tersenyum, apa yang kamu cemaskan, Li? Aku belum membicarakan taruhannya. Bagaimana dengan taruhan 10.000 yuan? Aku kalah, dan aku tidak hanya mengakui bahwa aku mulai mengalahkan Ge Wenhui, tetapi juga meninggalkan kelas 12. Kamu masih kehilangan 10.000 dolar. Ayo turun. 10.000 yuan. Li Yunliang mendengar bahwa ini adalah kesalahan kecil, dan kemudian dia tiba-tiba berkata, tidak bagus. Kamu ingin membelikanku Li Yunliang seharga 10.000 yuan. Katakan padamu anak nakal itu. Aku guru yang baik, aku tidak bisa menyerah, aku kaya. Tidak bisa dipindah tangankan. Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna. Bawa 10.000 yuan kembali ke sekolah teknik. Kamu tinggal tunggu dipecat saja. Sedikit 10.000. Zhang Yu mengangkat alisnya, dan berkata, jadi, bagaimana dengan 100.000 yuan? Kondisi yang sama di atas, aku kalah, aku akan memberimu 100.000 yuan. 100.000. Li Yunliang terdiam kali ini,
dia menatap Zhang Yu dari atas ke bawah dengan mata skeptis, ragu-ragu di dalam hatinya, anakmu bisa menghasilkan 100.000 yuan. Asli atau palsu? Ketika Zhang Yu melihat Li Yunliang, sepertinya dia tidak mempercayainya. Dia menyingkirkan bibirnya dan berkata, kamu terlalu kecil untuk 100.000. 1 juta, ayo, wow, asli atau palsu? Kamu tidak salah dengar. Semua orang di asrama kelas 12 tercengang, dan ada banyak pembicaraan dan bisikan, taruhan 1 juta. Itu terlalu banyak. Apakah itu RMB? Jangan jadi dong Vietnam. Diam. Wajah Li Yunliang berubah keras, suara di ruangan itu langsung berhenti, dan menjadi sunyi lagi. Li Yunliang menunggu orang-orang di dalam rumah kembali tenang, lalu menatap Zhang Yu lagi, dengan nada meremehkan berkata, kamu mempermainkanku. Kamu bisa menghasilkan 1 juta. Lelucon internasional apa yang kamu miliki? 1 juta, tidak main-main. Zhang Yu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Li. Asal Anda setuju, lihat, saya di depan begitu banyak siswa di kelas kita. Saya akan segera mentransfer 1 juta yuan kepada Anda. Uang itu akan menjadi milik Anda, Tuan Li. Saya kalah, 1 juta milik Anda. Saya meninggalkan kelas 12 atas inisiatif saya sendiri, dan pada saat yang sama, saya masih berada di depan semua orang di kelas. Saya tidak melawan, membiarkan Anda beristirahat dan meredakan kebencian. Oke, jika Anda berpikir bahwa nilai ujian saya tidak akan pernah bisa melampaui teman sekelas Ge Wenhui, 1 juta itu sama dengan yang diambil Bai. Tidak ada taruhan yang bagus lagi. Li, tua, guru, orang-orang lain di ruang kelas 12 semuanya saling menatap, saling memandang, masih tampak terkejut, tetapi tidak berani berbicara, hanya menunggu sikap dan pilihan para pihak. Pada saat ini, Li Yunliang terdiam. Dia memikirkan masalah ini sebelum dan sesudahnya. Pertanyaan tentang 1 juta milik ini tampaknya 100% bermanfaat bagi dirinya sendiri, tanpa ada salahnya. Li Yunliang berkata bahwa dia ingin segera menjanjikannya, tetapi itu adalah 1 juta. Bukan 100 dolar. Dengan gaji saya sekarang, bahkan jika saya tidak makan atau minum, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk menyimpan 1 juta ini. Meskipun saudara perempuannya juga memiliki sedikit uang di rumah, bagaimanapun juga, itu milik orang lain, saudara iparnya, dan bukan miliknya sendiri. Tetapi jika disetujui dengan cara ini, tampaknya itu tidak akan berhasil, jadi di mata publik, bagaimana Anda melakukan ini, guru kelas? Dengan begitu banyak siswa, bagaimana Anda membawa mereka di masa depan? Bagaimana mungkin ada prestise sama sekali? Tetapi jika Anda tidak setuju, dan Anda masih memiliki sedikit keengganan, apa yang harus kamu lakukan? Hati Li Yunliang saat ini sangat kusut. Zhang Yu melihat Li Yunliang tidak berbicara, tetapi berdiri di sana sambil mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Dia tentu tahu persis apa yang membuat Li Yunliang ragu-ragu, dan tersenyum sedikit, berkata, Tuan Li, lihat, untuk para siswa, saya pikir begitu. Bahkan jika Anda tidak setuju untuk membuat taruhan ini, itu tidak masalah bagi saya. Karena saya dapat mengeluarkan 1 juta. Apakah Anda pikir saya mungkin masih akan dipecat dari sekolah? Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa saya tidak hanya akan dipecat dari sekolah, tetapi saya juga akan berada di kelas 12 tanpa angin atau hujan. Hari kelulusan. Guru Li, lihat, apakah itu yang saya katakan? Ketika Li Yunliang mendengar ini, dia tercengang. Ya memang, mengapa Anda begitu bodoh? Saat ini, jika anak ini benar-benar dapat memberikan 1 juta, kepala sekolah tidak boleh melakukan apapun padanya seperti anjing pesek. Jangan bicara tentang memecat anak ini, Anda tidak akan dipecat, Anda akan memiliki dupa yang tinggi. Kekuatan 1 juta bukan hanya sekumpulan angka, itu hak istimewa yang telanjang. Memikirkan hal ini, Li Yunliang sudah tahu bahwa dia tidak punya jalan mundur saat ini. Jika dia tidak setuju, dia harus setuju. Dia tidak lagi kusut, lalu berkata dengan dingin, jika Anda benar-benar dapat menghasilkan 1 juta. Saya akan membuat pengecualian dan bertaruh pada Anda. Senang. Zhang Yu mengacungkan jempol dan menghela napas, lalu berkata, Tuan Li. Sekarang Anda telah setuju. Kalau begitu mari kita jelaskan sisanya. Jika saya kalah, saya akan melaksanakan janji di atas. Jika Anda kalah, apa yang harus dilakukan? Li Yunliang mendengar ini, seolah-olah dia telah mendengar hal yang paling konyol di dunia, dan berkata, Anda bermimpi. Bagaimana saya bisa kalah?
Zhang Yuleng, bersenandung, berkata, itu belum tentu benar. Pepatah lama mengatakan bahwa ada kejadian tak terduga di langit, tidak ada hasil perjudian, apapun bisa terjadi di tengah. Li Yunliang juga tenang saat ini, tetapi nadanya masih dingin, dan berkata, oke. Kalau begitu katakan saja, apa yang Anda ingin saya pertaruhkan? Zhang Yu berkata, Anda kalah. Pertama, 1 juta akan dikembalikan kepadaku, dan aku tidak butuh kamu untuk memberiku sepeser pun, karena kamu tidak punya uang, teman-teman kaya, jadi kamu tidak memiliki pemahaman umum tentang orang miskin. Li Yunliang melihat bahwa dia dihina sebagai orang miskin oleh pihak lain, dan dia marah dengan giginya, tetapi apa yang dikatakan pihak lain adalah kebenaran, apalagi 1 juta yuan, 10.000 yuan uang rumah pribadi, dia telah menabung untuk waktu yang lama. Aku tidak berani memikirkannya, saat ini aku hanya bisa menahan amarah, dan berkata dengan dingin, apakah ada? Zhang Yu berkata, ada 2 lagi. Kedua, dalam penentuan masalah ini malam ini, jika aku menang, maka aku tidak mengalahkan Ge Wenhui, itu adalah Ge Wenhui. Aku pikir alasannya sederhana, karena prestasi akademisnya tidak sebaik aku, siswa miskin yang belajar dengan buruk akan saling pukul. Ini yang kamu katakan, Tuan Li. Petik 2. Ge Wenhui mendengarkan dengan cemberut di alisnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani mengatakannya, tetapi saat ini dia membuat Zhang Yu takut. Saat ini bahkan istri lamanya sedang dituntun oleh hidung yang lain, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun dengan yang lain. Li Yunliang mengangguk dan setuju, dan berkata dengan dingin, bagaimana dengan yang terakhir? Zhang Yu Dao, ketiga, saya tidak perlu memukul Li di depan seluruh kelas. Bagaimanapun, saya adalah siswa terbaik dengan prestasi akademik yang sangat baik. Saya menghormati guru, dan saya masih mengerti kalimat ini. Permintaan saya juga sangat sederhana, yaitu untuk menamparkan wajah kesaksian kolektif kelas, sehingga Anda dapat meningkatkan ingatan Anda. Jangan memandang rendah orang lain di masa depan. Petik 2. Kamu, suasana hati Li Yunliang baru saja tenang, sekali lagi diaktifkan oleh kemarahan. Udara, kamu berani mengatakan bahwa anjingku memandang rendah orang lain. Senyum yang hilang di wajah Zhang Yu menghilang saat ini, menatap Li Yunliang, wajahnya berubah dingin, Nona Li sebenarnya adalah muridku. Aku tidak ingin mendefinisikannya seperti ini untukmu. Tetapi kamu harus ingat, wajah itu bukan hanya inisiatif orang lain untuk memberikannya. Terkadang, wajah ini juga dibesarkan oleh seseorang, hilang. Setetes air menyebabkan riak-riak menghilang dan kelas 12 menjadi sunyi dan tidak normal lagi. Tidak ada yang berbicara di ruangan itu lagi, tetapi 2 orang yang menjadi inti dari insiden itu saling menatap dengan dingin. Jika ada yang bisa melihat hal yang sebenarnya, mereka hampir bisa melihat 2 api yang menyembur dari keduanya yang menyembur di matanya, membanting satu sama lain dengan ganas, dan kemudian berguling-guling, menyapu, sehingga suhu dalam ruangan seluruh kelas 12 naik lurus, mencapai tepi berbahaya dari dentuman besar. Li Yunliang menatap Zhang Yu, menggunakan ekspresi kebencian yang tidak pernah muncul di wajahnya, dan berkata, aku bertaruh, itu, senang. Zhang Yu Wenyan tersenyum sedikit. Sambil berbicara, dia menarik tangannya ke dalam saku dan mengeluarkan ponselnya dari sakunya, spasi. Rod, sekarang kamu setuju dengan Tuan Li. Kita akan menjadi penjahat dulu dan menjadi pria sejati nanti. Meskipun sekarang ada saksi di seluruh kelas, saksi hanyalah saksi, untuk mengurangi perselisihan dan mengurangi masalah. Mari kita ambil gambar dan tambahkan beberapa bukti fisik. Apakah menurutmu begitu? Li Yunliang mengangguk ketika mendengar ini, dan mengeluarkan ponselnya, menyerahkannya kepada Ge Wenhui, dan mengedipkan mata padanya. Zhang Yu menyalakan fungsi perekaman video ponsel dan memberikannya kepada Wu Fatzi, memintanya untuk memegangnya sendiri. Ge Wenhui juga membuka video pada saat yang sama, menghadap istri lamanya dan Zhang Yu. Zhang Yu membuat taruhan yang jelas dan bertaruh dengan Li Yunliang ke kamera. Hampir semua orang bodoh bisa membacanya dan memahami seluruh proses dan keseluruhan cerita. Pada akhirnya, Li Yunliang juga mengakui keaslian dan keabsahan perjanjian perjudian di depan kamera. Kemudian Zhang Yu menggunakan ponselnya untuk mentransfer 1 juta yuan ke rekening pembayaran Li Yunliang. Hampir pada saat yang sama dengan transfer, ponsel Li Yunliang segera menerima pengingat pesan teks bank, dan 1 juta segera diterima. Orang-orang di rumah kelas 12 baru saja sadar. Ternyata ini bukan semua orang bermimpi bersama.
Ini benar-benar taruhan sejuta. Uang sungguhan, ini dia. Tidak bercanda. Apa yang dipikirkan Zhang Yu? Mengapa dia begitu kaya? Bagaimana jika Guru Li melarikan diri dengan uang? Jika Guru Li tidak mengakui rekeningnya, omong-omong, Guru Li telah direkam video sekarang, dan mereka memiliki begitu banyak saksi, tidak apa-apa untuk tidak mengakui rekeningnya. Tetapi bagaimana jika Zhang Yu kalah sendiri? Apakah dia benar-benar meninggalkan kelas 12? 1 juta hilang. Apakah Anda harus dipukuli oleh Guru Li sebelum Anda meninggalkan kelas 12? Dari sudut pandang Zhang Yu, mengapa ini begitu tidak dapat diandalkan? Ini benar-benar 1 juta dolar untuk dibelanjakan Guru Li. Orang-orang di ruang kelas 12 tidak peduli dengan kehadiran Li Yunliang saat ini, dan suasana yang tidak terkendali dan berisik, ada banyak diskusi. Berbagai kejutan, tak terbayangkan, berbagai spekulasi dan berbagai emosi memenuhi ruangan. Mengetahui bahwa dari awal acara, hingga sekarang, mereka hampir tampak seperti bermimpi, sangat tidak nyata. Li Yunliang, salah satu pihak dalam kontrak perjudian, bahkan tidak menyadari bahwa pihak lain benar-benar akan mentransfer 1 juta untuk dirinya sendiri. Itu bukan 100 dolar, itu 1 juta. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu sebelumnya, kecuali dia menjual rumahnya sendiri. Kalau tidak, 1 juta akan menjadi jumlah yang tak terbayangkan baginya. Gaji Li Yunliang hampir sama sekarang, dan dengan cepat diambil oleh istrinya, yang berubah menjadi hipotek dan biaya hidup di rumah. Meskipun saya kadang-kadang dapat menyimpan sejumlah uang untuk rumah saya sendiri, saya masih berusaha menyembunyikannya, dan berhati-hati agar tidak ditemukan oleh harimau betina di rumah. Tetapi 1 juta ini berbeda sekarang. Ini adalah 1 juta yang tidak diperhitungkan publik. Ini adalah 1 juta miliknya sendiri. Jadilah kaya. Li Yunliang sudah berpikir untuk pergi ke Nantianmen saat ini, wajahnya penuh dengan kegembiraan, dan dia sudah merencanakan bagaimana menghabiskan 1 juta ini dan menikmati hidup. Sekarang Li Yunliang tidak pernah berpikir tentang bagaimana jika dia kalah. Karena dalam benaknya, kemungkinan ini sama sekali tidak ada. Anda harus tahu bahwa Ge Wenhui adalah salah satu yang terbaik dalam ujian berbagai mata pelajaran di hari-hari sebelumnya. Dia pasti akan dapat bergegas ke kelas roket dengan hasil ujian di akhir semester, dan bahkan mencapai jangkauan tengah, atau bahkan jangkauan tengah dan atas kelas. Anda harus tahu bagaimana Li Yunliang juga menjadi guru yang bertanggung jawab atas kelas di sekolah menengah pertama selama bertahun-tahun. Ada banyak siswa yang masuk dan keluar. Meskipun tidak mungkin untuk pergi ke kelas Rockets, tetapi masih ada penglihatan. Antara lain, Guang mengatakan bahwa Ge Wenhui adalah salah satu yang terbaik di antara siswa di kelasnya. Dalam hal ini, dia sangat percaya diri dalam mengekspos Ge Wenhui ke dunia luar. Mengenai hal ini Zhang Yu ingin belajar dari keponakannya Xiao Hui. Apa, lelucon internasional apa? Tidak ada orang yang lebih bodoh di dunia ini daripada Zhang Yu ini. Anak ini hanyalah anak beruang dari orang kaya, tetapi anak sejuta, bodoh ini, hei, aku suka. Memikirkan hal ini, Li Yunliang tertawa lepas kendali, hehehehehe, untuk sesaat, senyumnya benar-benar tak terkendali. Semua murid di kelas 12 menunjukkan ekspresi aneh, menatap Li Yunliang yang menggoyangkan bahunya dan tertawa. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Li tua ini. Mengapa, tiba-tiba tidak tertawa? Kalian harus tahu bahwa Zhang Yu sangat marah sehingga dia langsung memuntahkan darah. Bagaimana dia bisa tertawa lagi dalam sekejap? Apakah dia sudah gila? Karena hanya setelah menghitung 1 juta, berapa banyak nol, lalu menjadi gila. Zhang Yu melirik Li Yunliang sambil tersenyum, dan berkata, Tuan Li. Apa yang begitu lucu? Bicaralah dan bersenang-senanglah dengan orang-orang. Li Yunliang kemudian menyadari bahwa dia sedikit bangga pada dirinya sendiri dan berdeham, berkata, urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Belajarlah malam ini di kelas ini. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Melihat ini, Zhang Yu segera berkata, baik, Tuan Li. Mohon tunggu, ada yang ingin saya sampaikan. Li Yunliang benar-benar tidak suka melihat atau mendengar ucapan Zhang Yu, tetapi sekarang dia tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya, jadi dia berbalik lagi, mengerutkan kening, dan berkata, apa yang terjadi padamu? Zhang Yu berkata, Tuan Li. Saya punya pendapat tentang pemilihan ketua kelas kita yang tidak normal.
Untuk menegaskan kembali posisi kepemimpinan Ge Wenhui di kelas, dia juga mengesampingkan perselisihan dan pertentangan untuk membuat struktur kolektif kelas lebih sehat dan positif. Saya berharap untuk melewati jalan pemilihan kolektif adalah memilih kembali anggota kelas, termasuk tentu saja ketua kelas. Orang-orang di kelas 12 terkejut ketika mereka mendengarnya. Kita harus tahu bahwa gelombang susulan Zhang Yu tidak datar, dan dia sekali lagi menunjuk posisi ketua regu, yang sekali lagi menantang garis bawah Li Yunliang. Bisakah Li setuju? Li Yunliang mendengar, apa, Zhang Yu menantang otoritasnya lagi. Segera melihat ke papan tulis, dia berkata dengan dingin, tidak. Saya kepala sekolah kelas 12. Siapa yang akan ditugaskan menjadi pengawas? Saya masih memiliki hak ini. Berbicara tentang itu, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke pihak lain, berkata, saya katakan padamu Zhang Yu. Perjudian hanyalah taruhan, itu hanya berarti bahwa kamu bisa baik-baik saja untuk saat ini. Tetapi kamu ingin menunjuk saya. Kamu belum memenuhi syarat. Zhang Yuleng bersenandung, Tuan Li. Memenuhi syarat atau tidak, bukan hak siapapun untuk mengatakannya. Menurut aturan pemilihan komite kelas sekolah, komite kelas harus dipilih, dan mereka juga harus dipilih. Jika kamu tidak setuju dengan Tuan Li, jangan salahkan siswa saat itu. Saya akan menyebarkan selebaran di mana-mana, memasang poster, dan membuat ayam sekolah terbang. Itu masalah besar. Yang hilang adalah wajah kelas 12. Petik 2. Kamu, Li Yunliang kesal dengan Zhang Yu ini, dan sedikit senang, dia terbang tanpa jejak. Marah, bajingan, anakmu berani mengancamku. Zhang Yu tidak takut dengan kesombongan Li Yunliang dan berkata terus terang, tidak mungkin berbicara tentang ancaman. Ini hanya masalah membicarakan berbagai hal. Itu adalah kebenaran dasar untuk bepergian ke seluruh dunia. Guru Li telah berjuang di garis depan selama bertahun-tahun. Kepemimpinan kolektif kelas harus lebih jelas daripada aku. Li Yunliang benar-benar tak tertahankan saat ini. Selama dia terus berdebat dengan Zhang Yu, yang masih bermulut kecil, dia takut dia akan muntah darah di tempat dan mati. Marah, pilih apa yang kamu pilih. Jangan tanya aku nanti. Setelah berbicara, kali ini aku benar-benar tidak melihat ke belakang. Sekali lagi, dengan ragu-ragu, jatuh dari pintu. Suara keras pintu dibanting dan abu jatuh dari tepi pintu menunjukkan pintu postmodernis yang dibanting. Pada saat ini kemarahan dan keluhan yang kuat terhadap seseorang di dalam pintu. Para siswa di ruang kelas 12 ini adalah pengalaman lengkap Zhang Yu sendiri yang luar biasa. Li Yunliang, mantan siswa putra peringkat 1 di kelas, bukanlah lawan Zhang Yu. Meskipun ia menghancurkan lawan-lawannya dengan uang, harus dikatakan bahwa konten teknisnya bisa sedikit lebih rendah, dan bau tembaganya juga relatif kuat. Tetapi memiliki uang juga merupakan keterampilan. Jika Anda punya uang, Anda bisa menghancurkannya. Bukankah Anda kaya, jadi Anda hanya pantas menjadi pejalan kaki. Kelas yang tenang mulai berisik lagi saat ini, berbisik-bisik dan berbicara. Ge Wenhui berdiri canggung saat ini, dia tidak berdiri, tidak duduk, tidak berjalan. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Zhang Yu memandang Ge Wenhui dan berkata, Ketua Ge. Karena guru kita Li setuju, saya pikir Anda siap untuk bersiap, dan kita akan membuat kekacauan, jadi besok pagi ketika kita belajar di pagi hari, kelas kita akan memulai pelajaran baru. Putaran pemilihan komite kelas. Sebagai anggota kolektif kelas, saya sendiri juga secara aktif menanggapi panggilan kelas, dan akan memimpin semua orang ke puncak pembelajaran bersama. Saya akan mencalonkan diri untuk posisi kepala pengawas secara langsung. Pada saat itu, kita akan menjadi asteris dan kuda. Tarik keluar dan lihat surat suara naik turun. Petik 2. Ge Wenhui berkata dengan marah, jangan terlalu bangga dengan Zhang Yu. Bahkan jika terpilih, saya mungkin tidak kalah dari Anda. Zhang Yu berkata dengan tenang, Ketua Ge, Anda tidak perlu berteriak sekarang. Kami memiliki kepercayaan diri untuk menyimpan slogan untuk pemilihan besok. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi, jika wajah Anda sakit, saya sarankan Anda kembali dulu. Pergi beristirahat di rumah, tetapi jangan mengandalkan saya untuk bertarung. Anda harus tahu bahwa bahkan Guru Li, guru kelas, tidak memberikan karakter apapun, dan tidak jelas apakah Anda hanya mencibir mulut. Petik 2. Hahaha. Orang-orang di kelas tidak dapat menahannya. Mereka tersenyum miring, jelek, dan menepuk bangku, terutama beberapa orang di sebelahnya.
Ge Wenhui tidak berani mengatakan apapun saat ini. Dia benar-benar takut pada Zhang Yu ini. Tentu saja, dia tidak pulang, karena itu akan menjadi cara untuk melarikan diri dengan ekornya, dan bahkan lebih memalukan. Saat ini dia hanya menutupi wajahnya, dan kembali ke tempat duduknya, duduk, dan berhenti berbicara. Zhang Yuleng bersenandung, dan baru saja akan duduk, dan tiba-tiba mendengar seseorang berkata, "Jangan bos. Tunggu sebentar." Zhang Yu berbalik dan melihat Lu Zikuan menyeka bangkunya beberapa kali dengan lengan baju, dan akhirnya berkata dengan senyum menawan, "Bos bisa duduk sekarang." Kelihatannya jauh lebih bersih. Zhang Yu tertawa, bajingan itu juga bisa mengajar. Hahaha, titik. Pada malam berikutnya belajar mandiri, tidak ada yang terjadi di kelas 12. Adapun kepala sekolah Li Yunliang, dia akhirnya tidak kembali, jadi dia seharusnya pulang. Sampai bel sekolah berbunyi, ada orang-orang di ruangan itu sebelum dan sesudahnya, mengemasi barang-barang, dan meninggalkan kelas berdua dan bertiga. Para siswa dari seluruh sekolah berjalan di sepanjang koridor, dan orang-orang mengalir menuruni tangga, meninggalkan gedung pengajaran, dan semua berjalan menuju gerbang sekolah. Su Qianqian dan Zhou Ying sama seperti biasanya, berjalan bersama dengan siku mereka saling menempel. Anak laki-laki yang lewat, jika mereka melihat penampilan Su Qianqian, pasti akan meliriknya. Lagi pula, ada wanita cantik di sekolah, tetapi tidak banyak wanita cantik seperti itu di sekolah. Zhou Yingdao, Qianqian, apakah kamu berencana untuk mencalonkan diri sebagai ketua kelas besok? Su Qianqian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak tahu." Zhou Ying berkata dengan aneh, "Kenapa? Kamu adalah kecantikan pertama di kelas kami. Jika bukan siswa baru di kelas 1, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah bunga sekolah. Aku pikir jika kamu berencana untuk mencalonkan diri sebagai pengawas, kemungkinan besar akan dipilih dengan mudah. Kamu tidak berpikir kelas kita seharusnya memiliki pengawas wanita." Su Qianqian berkata, "Xiao Ying, segalanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Posisi pengawas baik atau tidak sekarang. Siapa yang tidak tahu sekarang, Zhang Yu dan Ge Wenhui sedang menatap posisi ini, ditambah Guru Li, kamu dapat mengatakan bahwa pengawas tahta itu pasti akan dikritik di masa depan. Jangan katakan Guru Li dan Ge Wenhui, kamu dibenci oleh Zhang Yuji, kamu tidak ingin belajar dengan tenang di masa depan. Aku tidak punya waktu untuk terlibat dalam intrik-intrik itu. Aku punya waktu luang itu, mungkin juga memahami kinerja akademis. Tujuanku adalah kelas roket, kemudian masuk 10 universitas teratas di Cina." Petik 2. Zhou Ying mendengar kata-kata itu dan mengangguk. "Oh, sebuah suara, itu dia. Lalu siapa yang akan kamu dukung besok? Ge Wenhui, atau Zhang Yu?" "Baiklah." Su Qianqian mengerang dan berkata, "Aku benar-benar ingin mendukung Zhang Yu." Zhou Ying berkata, "Kenapa? Kenapa kamu menyukainya?" "Hehe." Su Qianqian mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, "Katakan apa? Jangan bicara omong kosong, betapa buruknya bagi orang lain untuk mendengarnya. Aku mendukung Zhang Yu karena alasanku sendiri." Ge Wenhui mengandalkan nepotisme Tuan Li untuk menjadi pemimpin regu. Untuk mengatakan bahwa tidak ada otoritas dan pengaruh sama sekali di kelas, posisi pengawas sebenarnya adalah hal yang tidak disebutkan namanya baginya. Dan Zhang Yu memiliki kemampuan kepemimpinan yang lebih dari Ge Wenhui, dan pengaruhnya di antara para siswa juga besar. Aku pikir kelas membutuhkan pemimpin yang kuat, hanya untuk membuat kelas merasa positif. Dan Zhang Yu memiliki makna ini. Zhou Ying berkata, "Tetapi prestasi akademik Zhang Yu tidak bagus. Apakah kamu takut memiliki pengawas yang buruk akan memengaruhi studi semua orang?" Su Qianqian berkata, "Aku tidak bisa melihatnya. Meskipun Zhang Yu suka menjadi pusat perhatian saat dia dalam masalah, dia ingin menjadi yang terdepan. Namun, apapun yang dia lakukan, dia tetap memiliki akal sehat. Dia memimpin tim selama pelatihan militer, dan Anda juga saya melihat bahwa pria ini masih serius dalam pekerjaannya. Meskipun dia tidak pandai belajar, saya tidak pernah melihatnya mengganggu pelajaran orang lain karena prestasi akademisnya yang buruk. Dia berbicara di sekitarnya, dia juga lebih banyak mendengarkan, lebih sedikit berbicara, biasanya diam." Zhou Ying mendengar kata-kata itu dan mengangguk, "Kamu mengatakan ini masuk akal. Zhang Yu tahu bagaimana tidur sepanjang hari, dan dia tidak punya waktu untuk mengganggu orang lain untuk belajar." Su Qianqian, "Hehe, tertawa pelan, kamu jujur.
Tiba-tiba Zhou Ying teringat sesuatu lagi, dan berkata, "Hei, aku tidak menyangka. Keluarga Yu ini cukup kaya. Keluarkan 1 juta, jangan mengedipkan mata. Generasi kedua yang kaya raya." Su Qianqian berkata tanpa minat, "Uang adalah uang. Itu tidak penting bagi kami." Zhou Ying berkata, "Benar sekali. Aku hanya merasa sedikit aneh. Aku ingin mengatakan ini, aku biasanya tidak muncul. Keluarganya sangat kaya, tetapi orangnya sangat rendah hati. Sepertinya keluarga Ge Wenhui memiliki sedikit uang." Seluruh sekolah berteriak dengan trompet, semua tahu bahwa aku akan menyebutkan setoran 100.000 yuan ketika semuanya baik-baik saja. Aku hendak membawa nomor kartu bankku. Jahat. Setelah itu, dia memuntahkan lidah kecilnya yang lucu dan membuat ekspresi yang menjijikkan. Su Qianqian berkata, orang dan orang memiliki kepribadian yang berbeda. Bagaimana mereka bisa digeneralisasi? Zhou Ying berkata, "Hei, aku bilang Qianqian, jika mereka berdua mengejarmu pada saat yang sama. Siapa yang kamu pilih?" Su Qianqian terdiam saat mendengar ini, dan mengerutkan kening. "Xiao Ying, tidak bisakah kau tidak menanyakan pertanyaan yang membosankan seperti itu? Kita adalah pelajar, dan kita harus fokus pada pelajaran kita sekarang. Mengenai siapa yang mereka sukai, sikapku adalah mereka menyukainya. Siapapun menyukainya, itu tidak ada hubungannya denganku." Zhou Ying berkata, "Kau bisa mengatakannya dengan mudah. Jika aku memiliki wajah kecilmu, mereka yang mengejarku dapat pergi dari sini ke pintu sekolah menengah 2. Pada saat itu, siapapun yang ingin aku pilih adalah adikku, siapapun yang aku pilih." Sungguh kebiasaan, betapa baiknya pulang langsung dan menjadi nenek. Su Qianqian mendengar kata-kata itu, ya, dan tersenyum, "Baiklah, mengapa kau tidak memilih satu saja dari mereka?" Zhou Ying mendengar kata-kata itu, dan menghela nafas, dan mendesah, "Kakak, aku tahu diriku sendiri. Bahkan jika aku mengirimkannya ke tiang, orang-orang tidak akan melihatnya karena standarnya tidak sesuai standar." Hehehehe. Su Qianqian menutup mulutnya dan tertawa. Ekspresi sedih Zhou Ying menghilang, dan dia mengubah wajahnya dengan serius, berkata, "Namun, ini tidak menghalangi saya untuk memilih di antara mereka. Siapa yang harus saya pilih? Mari kita bicarakan tentang Ge Wenhui ini. Dia tampan, tinggi, terpelajar, dan kaya di rumah, tetapi tidak memiliki kejantanan dan popularitas umum. Dia adalah pria Fas yang khas, jadi dia tidak terlihat bagus. Zhang Yu, dia terlihat seperti pria normal, dan dia memiliki studi yang sangat biasa, tetapi keluarganya memiliki lebih banyak uang daripada Ge Wenhui. Dan dia sangat maskulin dan sangat populer. Tetapi itu adalah karakter yang aneh, tetapi pilihan yang baik tidak mudah dikendalikan. Ups, parah banget. Lawan nilai nominal, nggak bisa dimakan begitu saja. Digabungkan semua, dia nggak ganteng, dan adiknya nggak suka. Kontradiksi, terlalu kontradiktif. Hahaha, Xiao Ying, kamu lucu banget. Su Qianqian nggak bisa berhenti tertawa, sehingga anak-anak laki-laki di sekitarnya terus-menerus melihat ke arah Probe. Apa yang terjadi? Apa yang membuat kecantikan tingkat dewi ini? Bunga-bunga tawa bergetar, membuat teman-teman kecil kita berhati-hati. Tan Xiaonan dan Kai Leilei pergi bersama saat mereka keluar sekolah dan pulang bersama. Dibandingkan dengan Kai Leilei yang lewat, pesona Tan Xiaonan secara alami menjadi mercusuar di tengah arus orang. Kai Leilei berkata, "Xiaonan, pilih monitor besok pagi, apakah kamu berencana untuk berpartisipasi?" Tan Xiaonan berkata dengan jijik, "Aku tidak akan pergi. Siapa yang bisa mengambil posisi bar konyol itu?" Kai Leilei berkata, "Siapa yang akan kamu dukung?" Tan Xiaonan berkata, "Tentu saja Zhang Yu. Lihat ibu mertua Ge Wenhui, pemimpin regu adalah dia, tidak semua kelas 12 harus membiarkannya membawa mereka ke dalam kelompok senjata." Kai Leilei berkata dengan aneh, "Hei, apakah kamu tidak benar-benar memikirkan Ge Wenhui? Aku ingat bahwa kamu berencana untuk menggali sudut Su Qianqian saat itu. Wah, sekarang kamu telah mengalihkan targetmu lagi." Tan Xiaonan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Sulit bagimu dan teman-teman serta tetanggaku selama bertahun-tahun." Bodoh, aku tidak meremehkan gadis Su Qianqian. Apakah itu tampilan palsu di mana-mana? Sebenarnya, itu untuk membuatnya marah. Siapa Tan Xiaonan bagiku? Aku dapat melihat ibu mertua Ge Wenhui.
Kakak perempuanku adalah Akademi Film Beijing, dan aku harus menjadi bintang besar. Apakah itu Ge Wenhui atau Zhang Yu? Di mataku, mereka jauh dari standarku. Petik 2. Kai Leilei menatap ekspresi percaya diri Tan Xiaonan dan berkata, Xiaonan, aku benar-benar mengagumimu. Selama bertahun-tahun, cita-citamu tidak goyah. Sebenarnya, jika kamu terlihat seperti kamu, jika kamu benar-benar ingin menemukan teman pria kaya, itu masih sangat sederhana. Petik 2. Tan Xiaonan mendengar kepercayaan diri ini memudar, dan mengenakan sedikit kesedihan. Dia berkata, Leilei, nasib ibuku sudah memberitahuku. Di mata seorang pria, bahkan wanita yang sempurna pun hanya sementara. Wanita berikutnya, selalu lebih baik darimu. Aku bersumpah sejak aku masih kecil, aku Tan Xiaonan tidak akan pernah menjadi korban wanita berikutnya. Aku ingin menjadi wanita yang dapat mendominasi takdirnya sendiri. Sebelum tujuan ini tercapai, mata kakakku hanya aku, Rong tidak ada orang lain. Kai Leilei, ... Zhang Yu kembali ke rumah pada malam hari, dan segera melempar tas sekolahnya ke samping dan mulai berpakaian dan mengenakan topi. Kamu harus tahu bahwa Zhang Yu baru berusia 16 tahun, dan belum berusia 18 tahun. Atas permintaan Feilong.com sebelum siaran langsung, berdandanlah sedikit, salah satunya adalah membuat dirimu terlihat lebih tua. Yang lainnya adalah mengenakan setelan jas yang sesuai dengan daya tarik. Siaran langsung akan lebih kuat dan lebih menarik. Setelah Zhang Yu mengenakan pakaiannya, dia menyentuh kumis tipisnya dan menyentuh cermin sedikit. Jangan katakan itu, bahkan jika kamu mengenalnya, kamu mungkin tidak melihat bahwa kamu adalah Zhang Yu. Zhang Yu langsung menyalakan komputer. Sejak ia menjadi pembawa berita emas, ia tidak perlu lagi menutup telepon untuk merekam dan menyiarkan program. Ia biasanya melakukan siaran langsung secara online pada waktu yang sama, dan merekam pada waktu yang sama. Setelah offline, ia mengirimkan data ke server perusahaan, dan kemudian tim di perusahaan tersebut mengeditnya dengan saksama, dan kemudian menggantung episode baru di situs web Xiaowao Jianghu. Zhang Yu masuk ke perangkat lunak siaran langsung, masuk ke idfeilong.com, dan membuka saluran siaran langsung. Setelah pembawa berita emas online, Anda tidak perlu mengklik notifikasi, tetapi seluruh notifikasi jaringan. Begitu Zhang Yu muncul, jumlah orang yang online di ruangan itu dengan cepat meningkat menjadi puluhan ribu. Dengan data yang terus berubah, kurang dari 1 menit, sudah puluhan ribu. Gaun antik, Zhang Yu dengan kumis, tersenyum dan berkata, halo semuanya. Zhang Yu hanya mengatakan ini, tetapi belum mengatakan apapun lagi. Diikuti oleh semua hadiah dan layar, dari atas ke bawah, seolah-olah sedang hujan. Untuk mengatakan bahwa Zhang Yu dulunya sesekali berkomunikasi dengan netizen, tetapi sekarang hampir tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan netizen, karena terlalu banyak orang yang online, dan dia tidak dapat melihat apa yang ada di layar. Jika rentetan dibuka, hampir tidak ada celah di layar, dan Anda tidak perlu mengatakannya jika Anda ingin mengatakannya. Banyak orang menyikat hadiah. Ketika Zhang Yu menyiarkan langsung secara online, semua hadiah yang dia sikat adalah desisan. Pada saat itu, perusahaan mengambil 2 tingkat, dia mengambil 80%, dan pendapatan bulanan melebihi persentase tertentu, dan perusahaan juga mengembalikan bonus, yang didasarkan pada pendapatan aktual dari hadiah setiap bulan. Sedangkan untuk Schwarzman Channel yang independen, hadiah itu juga miliknya. Tetapi perusahaan mengambil 2 lantai, dan dia hanya mengambil 6 lantai. Sedangkan untuk 2 lapisan yang tersisa, mereka akan ditugaskan ke tim pasca produksi saluran, yaitu musik, efek suara, animasi, pembawa acara, atau apapun. Orang-orang juga ingin menghasilkan uang, dan Anda tidak bisa terlalu gelap dan harus membawa diri Anda sendiri di saku Anda. Sebelum siaran dimulai, Zhang Yu dan netizen sempat berbincang sebentar, melihat hadiahnya hampir selesai, mereka pun mulai melanjutkan siaran. Pendekar pedang Jianghu sudah berbicara lebih dari setengahnya saat ini, hanya untuk menyebutkan klimaks kecil dalam buku. Mei Zhuangji menyelamatkan saya. Saat ini, penonton sangat ramai, dan hampir 1 orang dihitung. Malam harinya, setelah mendengarkan senyuman Zhang Yu, dia bisa tidur. Keterampilan mendongeng tingkat dewa Zhang Yu harus dikatakan sebagai keterampilan ajaib pertama dalam mendongeng. Ditambah dengan atribut perkembangan otak Zhang Yu, naskah yang ditulis hari ini penuh dengan ritme, tipu muslihat, hippie, lelucon, beban, dan tombol, semuanya dalam satu lingkaran.
Pembicaraan itu disebut kerja sama plot yang nyata, menarik, dan luar biasa, jadi para pendengar tidak dapat menghentikannya. Dari sudut pandang Zhang Yukai, hingga akhir 2 episode, hadiah itu hampir tidak pernah berhenti. Zhang Yu selesai berbicara, karena penontonnya hampir semuanya pendengar lama, tidak banyak orang baru, dan saya tahu bahwa gurita tepat waktu dan tepat waktu untuk 2 episode, dan Anda akan keluar tepat waktu. Anda belum cukup mendengar, Anda harus menanggungnya, karena bahkan jika Anda meminta Zhang Yu untuk mengatakan episode lain, itu bukan pertunjukan, karena itu bukan apa-apa. Zhang Yu menutup ruang siaran langsung dengan gelombang hadiah terakhir. Kemudian, konten yang direkam hari ini ditransmisikan ke server backend Feilong.com. Zhang Yu tidak ada hubungannya dengan hari ini, jadi dia masuk ke perangkat lunak Icheki. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu sudah lama tidak masuk ke perangkat lunak. Bagaimanapun, saya sibuk akhir-akhir ini, dan Xiao Ao sedang terburu-buru untuk bekerja, tetapi sekarang saya sudah selesai, saya hanya butuh waktu sebentar. Zhang Yu mendarat di Icheki dan menemukan banyak informasinya sendiri. Membukanya dan hampir dikirim oleh seseorang. Adalah editor kontrak Vertex Chinese, surat kabar saudara. Halo, saya editor kontrak Zenith Chinese. Bisakah Anda bertanya, apakah ada hak cipta untuk versi lengkap, Swordsman, Anda? Halo, mengapa Anda tidak online selama beberapa hari? Bolehkah saya bertanya, apakah tawa ini dengan bangga memiliki hak cipta penuh di tangan Anda? Halo, mengapa masih tidak online? Ekspresi depresi, menjual ekspresi lucu, ekspresi marah. Kakak Oktapus, pemimpin redaksi telah bertanya beberapa kali. Apakah Anda ingin meninggalkan pesan online? Oktapus perhatikan baik-baik platform SMS. Anda hanya memperbarui novel, Anda tidak menonton platform SMS. Saya melayani. Pemimpin redaksi akan memakan saya. Bos, Anda merusaknya. Mengapa Anda menulisnya dengan sangat baik? Anda dapat menandatangani kontrak. Anda dapat menghasilkan uang. Jangan TJ. Saya salah. Ternyata Anda adalah jangkar tingkat dewa yang hebat di Feilong.com. Jangan terus berpikir untuk memperbaruinya. Jangan pernah berpikir tentang itu di sini. Novel Anda telah mengejutkan wakil presiden. Saya tidak tertekan. Saya juga suka mendengar senyum dan kebanggaan Anda. Saya mohon, tidak apa-apa membiarkan ponsel tetap online. Ekspresi yang buruk. Zhang Yu melihatnya, dan editor novel Vertex ini meninggalkan daftar panjang komentar untuk dirinya sendiri. Ada sesuatu yang lucu di hati saya, tetapi untungnya saya melihat ketulusan pihak lain. Sebuah pesan dibalas, apakah ini sangat mendesak? Saudaraku, bos, dewa, Anda dapat dianggap sebagai kebangkitan. Anda dapat menyiksa saya sampai mati. Wakil Presiden memberi saya ultimatum. Jika saya tidak dapat menemukan Anda, bonus saya akan hancur.